Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-wahidi al-majidi al-jawadi al-wahhabi ar-razzaqi al-hannani al-mannani alladhi ba'asa Muhammadan khatam al-anbiya'i birisalati ila jami'il insi wal jani wa anzala alaihi al-furqana fihi hudan linnas wa bayyinatun minal huda wal furqan. Alhamdulillah, alhamdulillah segala puji lillahi milik Allah. Al-Wahidi yang maha tunggal, yang maha esa. Al-Majidi yang maha mulia. Al-Jawadi yang maha pemurah. Al-Wahhabi yang maha pemberi. Ar-Razzaqi yang maha pemberi rezeki. Al-Hannani yang maha penyayang. Al-Mannani yang maha dermawan. Segala puji bagi Allah yang mana Allah itu wahid, yakni esa, tunggal. Wajib bagi kita orang Islam meyakini bahwa Tuhan kita adalah Allah yang satu, yang tunggal. Satu di dalam adzatnya, satu di dalam sifatnya, yakni la syarika, tidak ada satupun yang menyamai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersifat Al-Majidi, yang maha mulia. Ini semuanya ada dalam Al-Asmaul Husna yang biasa kita baca. Maka Nabi mengatakan innalillahi tis'an wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah man hafidha dakhala al-jannah. Jadi Allah itu mempunyai 99 asma yang baik dan itu tersebut dalam Al-Quran. Siapa orang yang menjaga, memelihara atau dengan Asmaul Husna, salah satu daripada nama-nama Allah, maka Allah akan mengabulkan, kemudian dakhala al-jannah, orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dua ada dalam Asmaul Husna. Al-Jawad yang maha pemurah. Ini tidak ada dalam Husna tapi disebutkan dalam hadis. Karena nama Allah itu sebetulnya bukan hanya 99. Ada beda ulama mengatakan jumlah nama Allah itu ada 4000. Jadi Asmaul Husna itu jumlahnya 4000. Ada yang mengatakan 400. Di mana itu yang lain? Ada yang 1000, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Yang 1000 lagi tidak ada yang mengetahui kecuali Allah dan para malaikat. Yang 1000 lagi tidak ada yang mengetahui kecuali Allah dan para nabi. Dan yang 300 ada dalam kitab Taurat, 300 ada dalam kitab Injil, 300 ada dalam kitab Zabur. Dan yang satu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. 99 semuanya ada dalam Al-Quran. Al-Jawad tidak ada dalam Asmaul Husna, tapi disebutkan dalam hadis antar Jawadul Karim, misalkan itu ada. Kemudian Allah Maha Pemberi. Pemberiannya Allah itu tanpa mengharapkan balasan. Jadi Allah memberi kita kesehatan, memberi kita rezeki,
memberi kita nafas, memberi kita segalanya tanpa mengharap balasan sedikit pun daripada kita. Kenapa kita dituntut beribadah kepada Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Itu manfaatnya untuk diri kita sendiri, bukan manfaatnya kembali kepada Allah. Semakin kita bertakwa kepada Allah, semakin kita memperbanyak amal ibadah, mengerjakan kebaikan, maka semakin banyak juga manfaatnya yang akan kembali pada diri kita sendiri, baik balasan yang diberikan di dunia ataupun balasan nanti yang disiapkan oleh Allah di akhirat. Kemudian Al-Wahhab, Allah juga Maha Pemberi segalanya. Dan pemberian Allah tidak terbatas, seperti udara, angin, semuanya tidak ada yang tidak sampaian daripada udara tadi. Seperti air yang diberikan oleh Allah, maha luas, maha banyak. Allah juga memberi rizki. Terkadang rizki itu orang memahami hanya berupa uang, berupa sawah, berupa rumah, berupa mobil. Tidak, pemberian Allah itu banyak. Kesehatan terutama. Tidak ada gunanya kekayaan yang kita miliki begitu banyak, miliaran misalkan, tapi kita sakit, terlentang di atas tempat tidur, itu tidak ada gunanya harta yang banyak. Jadi nikmat yang besar termasuk diantaranya adalah sihhat wal faragh. Ada kesehatan, juga ada kesempatan. Al-Hanan, Allah Maha Penyayang. Sayangnya Allah ini bagi orang-orang yang sudah bersalah, berbuat salah kepada Allah ribuan kali. Kita terkadang berbuat salah. Pagi kita sholat misalkan, istighfar mohon ampun kepada Allah. Habis itu lihat perempuan, lihat cewek misalkan. Habis itu berbohong terus, kita berdosa kepada Allah. Duhur kita sholat minta ampun kepada Allah. Walaupun berkali-kali kita telah berbuat salah kepada Allah, tapi Allah tetap memaafkan kepada kita, karena di antara sifat Allah adalah Al-Hanan. Kemudian Al-Manan, Allah Maha Pemberi. Pemberian Allah Al-Manan ini kasirul ata, yaitu pemberian yang banyak, tidak terkira, tidak habis-habis. Ya, ikan yang disediakan oleh Allah di lautan, berapa juta yang telah kita tangkap, yang telah kita makan, kita konsumsi tiap hari. Ikan itu juga butuh makan. Allah juga menyiapkan makanannya kepada ikan, tidak ada kekurangan sama sekali. Coba sampean bayangkan, ikan itu dapat makan dari mana? Kapan kita pernah memberikan makan kepada ikan? Taunya kita hanya memakan ikan saja tiap hari. Dan pernah kita pikirkan ikan itu jumlahnya miliaran atau triliunan ya? Makan dari mana itu? Kemudian semut jumlahnya miliaran, lalat dan semacamnya. Belum lagi makhluk-makhluk yang kecil. Itu dikasih semua rezekinya oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah sesuatu yang melata atau yang hidup di muka bumi ini kecuali rizkinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah rizki itu ada jaminan. Tapi kalau anugerah fadl atau kebutuhan sekunder tambahan seperti HP, baju, mobil, rumah, sawah dan semacamnya, itu adalah fadl. Itu harus dicari. Faida qudiyatis shalat fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Maka Allah menyampaikan apabila telah dilaksanakan sholat Jumat, fantashiru fil ardi, hendaklah kalian itu menyebar di bumi Allah ini, wabtagu min fadlillah, dan carilah fadl anugerah Allah. Jadi kalau bisa sebelum sholat Jumat itu jangan melakukan transaksi yang berharga atau jumlahnya besar sebelum sholat Jumat. Ya kalau hanya beli kerupuk, beli nasi tidak apa-apa, jangan nunggu sholat Jumat ya. Tapi kalau transaksi besar, mau beli mobil, beli rumah, beli sawah atau barang-barang berharga, hendaknya dilakukan setelah sholat Jumat. Karena idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Dikala sudah dikumandangkan azan, yakni sudah mau melaksanakan sholat Jumat, maka hendaklah kalian itu berangkat ke masjid. Wa dzarul bait, dan jauhilah oleh kalian jual beli, karena itu tidak barokah. Sedangkan dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, man ba'a washtara ba'da ada'i sholatil jum'ah burika lahu sab'ina barakatan. Siapa orang yang melakukan transaksi menjual ataupun membeli ya, setelah dilaksanakan sholat Jumat, maka keberkahannya dilipat gandakan 70 kali. Jadi barokahnya dilipat gandakan 70 kali.
Jadi mau beli yang berharga, usahakan setelah sholat Jumat. Jumat apapun itu, wakil kayak pon lain terserah. Dalam Islam itu tidak ada kata wakil pon lain ya. Jadi pokoknya setelah sholat Jumat usahakan melakukan transaksi walaupun hal kecil, beli kerupuk lah, beli apa, nasi lah. Pokoknya ada transaksi jual beli setelah melakukan sholat Jumat, itu barokahnya 70 kali lipat. Alladzi ba'asa Muhammadan, yang mana Allah telah mengutus Nabi Muhammad. Dikatakan oleh Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya adatul hasri, saya ini diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kepada Allah hablum minallah, akhlak kepada manusia hablum minannas. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah itu diatur oleh Rasulullah. Kemudian bagaimana cara kita bergaul dengan sesama manusia, kepada yang lebih kecil, kepada yang lebih tua, kepada saudara, kepada tetangga, kepada istri, kepada anak, kepada siapapun, itu semuanya diatur. Bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada hewan pun itu diatur semuanya. Tidak boleh sembarangan kita membunuh, kita mencabut rumput, kita membakar pepohonan misalkan, itu semuanya ada dalam agama itu juga diatur. Khatamat anbiya'ihi, yang mana Nabi Muhammad ini adalah sebagai penutup dari para nabi. Tidak ada nabi lain setelah Nabi Muhammad. Nabi mengatakan, wa innahu sayakunu ba'di kadzabuna, salasuna kadzabuna, kulluhum yad'una annahu nabiyyun. Ada hadis mengatakan, ana nabiyya, saya nabi yang terakhir. Kata Nabi, saya adalah nabi yang terakhir. Tidak ada nabi, la nabi ya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Dan sesungguhnya akan ada nabi-nabi palsu ya. Akan ada orang-orang yang mengaku nabi, nabinya nabi palsu sebanyak 30. Dalam hadis yang lain sebanyak 50 orang. Sampai hari kiamat itu ada 30, ada yang mengatakan 50 orang mengaku nabi. Seperti dulu itu ada Musaddiq ya, atau yang zaman Nabi itu Musailamah al-Kadzdzab. Itu Musaddiq itu pelatih badminton, mengaku Nabi, dapat wahyu dari main badminton ya. Jadi tidak ada nabi lain. Wajib kita meyakini dalam agama Islam, wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Birisalatihi ila jami'il insih. Jadi keutusnya Nabi Muhammad itu ila jami'il insih, kepada semua jenis manusia, wal jami' dan jin. Jadi Nabi itu bukan hanya diutus kepada manusia, tapi juga diutus kepada jin. Wajib bagi jin juga beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah keutamaan Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi yang lain seperti Nabi Shalih, Nabi Hud, itu khusus kepada suatu kaum, khusus kepada kaum Ad, khusus kepada kaum Samud, khusus kepada Bani Israel, khusus kepada orang Yahudi. Itu nabi-nabi yang terdahulu khusus. Contohnya kalau di Indonesia misalkan, orang Madura ada nabinya, orang Jawa ada nabinya, orang Sunda ada nabinya, Batak, Dayak misalkan, semua ada nabinya. Itu kalau nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Tapi kalau Nabi Muhammad ini untuk alamin ya, untuk seluruh alam. Jadi bukan hanya di Arab, tapi di Indonesia, di penjuru dunia itu Nabi diutus ke sana. Makanya risalah Nabi akan menyampai ke seluruh pelosok dunia, bukan hanya kepada jenis manusia, tapi juga kepada jin. Wa anzala alaihil furqan. Kemudian Allah juga menyertakan ya, menyertakan atau menurunkan Al-Furqan, kitab pembeda antara hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Itu diterangkan semuanya atau ada dalam Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril ya. Dan turunnya Al-Quran itu selama 22 tahun lebih atau 23 tahun, karena Nabi itu diutus selama 23 tahun. 10 tahun Allah di Mekah dan 13 tahun di Madinah sampai beliau wafat. Ini Al-Quran turunnya selama itu 23 tahun. Jadi turunnya itu tergantung kepada
ada kejadian apa, ada pertanyaan apa, ada kebutuhan apa. Jadi setiap kali ada permasalahan, turun malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad untuk menjawab dan memecahkan masalah yang ada pada waktu itu. Nah, setelah itu dikumpulkan seperti Al-Quran yang telah kita ketahui sekarang, sejumlah 30 juz atau 114 surat. Fihi hudan linnas. Di dalam Al-Quran itu ada petunjuk kepada manusia, bukan hanya kepada orang Islam, tapi linnas, kepada manusia. Siapapun yang mempelajari agama Islam, mempelajari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan petunjuk di sana. Wa bayyinatun minal huda wal furqan. Di dalam Al-Quran itu juga ada bayinat, penjelas, ada keterangan. Ya. Jadi Al-Quran itu tujuannya bukan hanya untuk dibaca, tapi dipelajari isinya, difahami maknanya, diamalkan kandungannya. Itu Al-Quran. Jadi bukan hanya dibaca. Kayak kita misalkan dapat surat dari atasan, kemudian suratnya hanya kita baca saja. Atasan kita misalkan SMS atau WA kepada kita, tolong jemput saya di Jember misalkan. Sampean hanya mau baca, wudhu dulu misalkan, dicium dulu HP-nya mau baca karena menghormat bagaikan Al-Quran. Hanya dibaca terus dibolak-balik, tapi tidak sampai jemput ke Jember. Kira-kira ya apa? Jadi Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diamalkan juga isinya. Nah, bagaimana cara kita memahami? Di antaranya seperti ini. Ini yang terdapat dalam kitab. Ini adalah penjabaran kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran. Jadi secara tidak langsung kita mempelajari kitab kuning sekaligus kita mempelajari Al-Quran. Al-Quran itu al-muta'abbadu bitilawati. Orang yang membaca Al-Quran maka dia akan mendapatkan pahala. Tiap huruf akan mendapatkan pahala. Apabila kita membaca Al-Quran di dalam sholat, wa huwa qaimun, kita sedang berdiri. Jadi membaca sholat sambil berdiri akan mendapatkan pahala 100 tiap huruf. Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Jadi kalau kita membaca basmalah di dalam sholat akan mendapatkan 1900 pahala. Ya, di dalam sholat kalau berdiri. Kalau sholat duduk, mendapatkan khamsunah, yaitu 50, mendapatkan 50 pahala. Kalau di dalam keadaan membaca di luar sholat, sedangkan kita mempunyai wudhu, akan mendapatkan pahala 25. Ya. Kalau tidak mempunyai wudhu, tidak apa-apa. Tidak mempunyai wudhu, tidak apa-apa membaca Al-Quran. Yang tidak boleh kalau memegang Al-Quran. Ya. Kalau hanya membaca tidak apa-apa. Tapi kalau orang perempuan haid itu haram membaca Al-Quran. Kecuali Al-Quran yang sebagai wiridan, seperti ayat kursi. Ya, seperti ayat kursi misalkan takut ada hantu, ya, misalkan ya baca ayat kursi tidak apa-apa. Diniati bukan membaca Al-Quran tapi sebagai wirid, sebagai benteng daripada mak lampir dan gerandong gitu lah. Seperti itu. Wa bayyinatun minal huda wal furqan. Jadi di dalam Al-Quran itu terdapat penjelasan-penjelasan di mana dan bagaimana caranya supaya kita mendapatkan hidayah atau petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam setiap hari kita sholat, kita pasti membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Ya. Hidayah itu petunjuk namanya. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Karena jalan yang lurus itu enak. Seperti kita jalan di tol, ya, itu enak. Baik kita yang mengemudi, yang nyopir, nyetir, itu enak. Ataupun penumpang kita, hidup biasanya, tidur nyenyak, itu jalan yang lurus. Tapi kalau jalan Pronojiwo, ya, yang nyopir sudah sakit semua, apalagi yang tidur. Ya. Kalau miring kanan, dia akan ikut kanan. Belok kiri akan ikut kiri. Apalagi masih ada lubang-lubang, ada tak ikut hidungnya, Pak. Nah itu jalan tidak lurus. Kalau jalan yang lurus, makanya kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Karena jalan yang lurus itu. Kemudian wa syara'alahu, dan Allah memberikan syariat kepada Muhammad, bukan hanya kepada Nabi wa li ummatihi, dan juga kepada umatnya.
ma'ausa bihi Nuhan, sebagaimana wasiat telah mewasiatkan kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, wa Musa dan Nabi Musa, wa Isa dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Allah memberikan syariat kepada, atau syariat ini hukum atau aturan dari Allah, ya, kepada Nabi Muhammad sekaligus juga kepada umatnya. Sebagaimana juga hukum syariat tadi telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain. Kemudian wafaddala dinahu, dan Allah mengunggulkan agamanya ala sairil adyani, atas agama yang lain. Jadi wajib kita meyakini agama kita adalah agama yang benar menurut kita orang Islam. Tapi wajib kita tidak mencela agama lain, ya. Kita sebagai orang Islam wajib mengakui kebenaran agama kita, tapi wajib bagi kita tidak boleh menyalahkan dan mencela kepada agama lain. Makanya Nabi sangat mengatur masalah toleran. Kata Nabi itu, man adza dzimmiyan faqad adzani. Siapa orang yang menyakiti kepada orang kafir zimmi. Kafir zimmi ini adalah kafir yang hidup rukun berdampingan dengan kita, bertetangga dengan kita, yang tidak harbi, tidak memusuhi kepada kita. Siapa orang menyakiti mereka, kata Nabi, faqad adzani, maka sungguh dia telah menyakiti aku, kata Nabi. Wa man adzani faqad adzallah. Siapa orang yang menyakiti aku, kata Nabi, maka sungguh dia telah menyakiti Allah. Jadi wajib kita tidak mengganggu ibadah atau orang-orang daripada yang selain agama kita. Tapi wajib kita juga menyatakan agama kita sebagai anutan kita adalah agama yang benar. Karena Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Wa ja'alahu akrama khalqihi alaihi, dan Allah menjadikan Nabi Muhammad adalah paling mulianya makhluknya Allah. Jadi paling mulianya makhluknya Allah, baik dari Nabi, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala ummatahu khairu ummatin ukhrijat linnas, dan Allah menjadikan umatnya Nabi Muhammad, yakni kita-kita, mudah-mudahan semuanya kita diakui umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairu ummatin, kita dijadikan sebaik-baik umat. Jadi mulai dari Nabi Adam, semua umat sampai hari kiamat, kitalah umat yang terbaik, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita menjadi umat yang terbaik? Yang pertama, yu'minuna billah, kita beriman kepada Allah, kita percaya kepada Allah. Kita mengakui, iman itu percaya. Kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita, ya. Bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuatkan iman kita, karena dikatakan dalam Al-Qur'an, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Demi Allah tidak akan menimpa satu apapun kepada kita kecuali itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan dikuatkan dulu. Bagaimana dulu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Beliau mengatakan, kenapa beliau dikatakan Siddiq, orang yang sangat membenarkan kepada Nabi Muhammad? Karena mulai dari kecil beliau itu berteman dengan Nabi Muhammad, dan beliau tidak pernah berbohong sedikit pun Nabi Muhammad itu. Makanya sampai orang kafir sekalipun memberikan julukan kepada Nabi Muhammad itu Al-Amin, orang yang sangat terpercaya, tidak pernah berbohong. Karena kalau sering berbohong, walaupun itu yang dikabarkan benar, maka akan tidak dipercaya nanti. Al-Amin. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu membenarkan semua apa yang datang dari Nabi Muhammad, bahkan waktu Isra Mi'raj yang sama sekali tidak masuk akal menurut akal kita. Ya. Karena perjalanan biasanya ditempuh perjalanan 40 hari pada waktu itu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina itu 40 hari. Lah ini kok semalam, belum diceritakan Mi'rajnya masih. Tidak ada satupun orang yang percaya kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu. Makanya beliau mengatakan, seandainya Nabi mengatakan lebih jauh daripada itu, pasti saya percaya, kata Sayyidina Abu Bakar. Makanya beliau diberi julukan As-Siddiq. Beliau langsung beriman. Kalau setelah keimanan, kenapa kita disuruh sholat? Ya, wajib bagi kita sholat dulu. Terima dulu dengan keimanan, baru boleh nanti dibuktikan dengan keilmuan secara ilmiah.
Apa sih fungsinya sholat? Oh, orang yang sholat, inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang rajin sholat, apalagi berjamaah, apalagi khusyuk di dalam sholatnya, pasti orang-orang itu tidak akan pernah berbuat keji, tidak akan pernah berbuat mungkar, tidak akan pernah berbuat kejahatan. Orang yang rajin sholat, apalagi khusyuk, tidak akan mencuri, tidak akan menipu, tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik atau merugikan kepada orang lain. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, wal yaumil akhir, beriman kepada hari kiamat, bahwa akan ada hari kiamat, ya, hari terakhir. Mulai sekarang kan tanda-tandanya sudah banyak. Kemudian yang ketiga, wa ya'muruna bil ma'ruf. Kenapa kita menjadi umat yang terbaik? Ya, karena ya'muruna bil ma'ruf, yaitu memerintahkan kepada kebaikan. Jadi menyuruh, mengajak kepada orang lain untuk mengerjakan kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, kemudian mencegah daripada kemungkaran. Karena pasti kemungkaran itu mengandung mudarat, baik mudarat kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya, kepada tetangga ataupun kepada orang lain atau bahkan kepada lingkungan. Narkoba misalkan, ya. Untuk dirinya sendiri itu mudarat, untuk keluarganya mudarat, orang lain juga mudarat. Pasti itu. Makanya sungguh di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi itu sangat-sangat, ya, menekankan untuk kita menjauhi daripada perkara-perkara yang memabukkan. Nabi sampai mengatakan begini, "Lau dafantum syaribal khamri fambasuhu fa illam tajidu wajhahu masrufan 'anil qiblah faqtuluni." Jadi kalau engkau mengubur orang yang mati dalam keadaan mabuk, maka setelah dikubur gali kembali. Kalau engkau tidak menemukan wajahnya orang tersebut dipalingkan dari arah kiblat, maka bunuhlah aku. Kata Ibnu Mas'ud, ya, kata Ibnu Mas'ud saja seperti itu. Jadi orang yang mati dalam keadaan mabuk itu tidak akan, wajahnya tidak akan bisa menghadap kiblat. Dan orang sebarang siapa orang yang minum satu tetes saja daripada minuman keras, lantuk baru arba'ina sobahan, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Ini kalau orang-orang pemabuk itu tahu, insya Allah dia tidak akan mengerjakan. Jadi bagaimana caranya kita menyampaikan ke arah sana? Karena terkadang mereka melakukan hal-hal itu karena tidak tahu hukumnya. Kenapa banyak kenakalan remaja, kejahatan dan semacamnya? Karena terkadang dakwah kita tidak sampai ke sana. Kemudian wa yata'awanu 'alal birri wat taqwa. Orang umat terbaik adalah mereka yang saling tolong-menolong, bantu-membantu, bahu-membahu di dalam masalah kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yata'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan mereka tidak saling membantu di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ini agar menjadi umat-umat terbaik. Kemudian wa yuqimunas sholata, melaksanakan sholat. Wa yu'tunaz zakata, menunaikan zakat. Ini tidak bisa dipisah. Hablum minallah, yang berhubungan dengan Allah sholat. Yu'tunaz zakat, hubungan dengan manusia, menunaikan zakat. Tidak bisa kita hanya bersyukur kepada Allah hanya sholat saja, kita tidak bersyukur kepada sesama manusia, kita tidak menunaikan zakat atau sedekah kita atau perbuatan baik kita kepada orang lain. Wa yatawasawna 'ala sabri, dan mereka umat terbaik adalah saling berwasiat atas kesabaran. Ada saudara ketimpa musibah, ada teman, ada kerabat. Misalkan kita harus ngadem-ngademkan, nyabar-nyabari, ya. Jangan sampai bunuh diri dan semacamnya. Wa yujahiduna fi sabilillah, dan mereka berjuang di jalan Allah, yakni di dalam agama Allah. Wala yakhafuna lawmata la'im, dan mereka tidak takut terhadap celaan atau hinaan orang-orang yang menghina. Min ahli zaidi, dari orang-orang yang menyimpang, wal khidlani, dan orang-orang yang tidak peduli. Jadi orang-orang yang baik adalah orang yang saling berwasiat, saling menyampaikan kebaikan terhadap orang lain. Kemudian berjuang di dalam agama Allah, ya. Tidak saling merugikan kepada yang lain, dan mereka tidak takut kepada hinaan atau dihina oleh orang lain. Kemudian fama yasuddu an sabilillahi wa yurumu 'alal qiyam biwajibi haqqillah illa alladziina haqqat 'alaihimul kalimatu minallah. Tidaklah mencegah daripada agama Allah, tidaklah mencela bagi orang-orang yang mengerjakan kewajiban hak Allah,
kecuali orang-orang yang telah dicap oleh Allah al-kalimah minallah ya, dalam Al-Qur'an dan di dalam takdirnya bisyaqaqi dengan celaka, wal usrani dan rugi, wal hisyi dan hina, wal hawani dan rendah. Jadi orang-orang yang mencegah dari perbuatan-perbuatan baik ya, tanpa adanya bahaya yang mengancam, tapi dia mencegah, melarang, maka dia akan mendapatkan kecelakaan, kerugian, kehinaan dan kerendahan. Wala yatajarradu dan tidaklah berjuang linushi ibadillah untuk memberikan nasihat kepada hamba-hamba Allah, wa da'watihim ila Allah dan mengajak ke mereka kepada jalan Allah, illal ladzina sabaqat lahum minallah al-husna, kecuali mereka